Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dari seri perkuliahan. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang perkuliahan pengantar ilmu hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, saya di Fakultas Hukum selain mengajar hukum pidana, saya juga mengajar pengantar ilmu hukum. Nah, di pengantar ilmu hukum ini biasanya adalah mahasiswa semester 1 di dalam perkuliahan perdana atau basic dari pengantar ilmu hukum itu ada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, jadi pengantar ilmu hukum ini merupakan sebagai landasan atau ilmu dasar dari mahasiswa hukum yang akan mengambil perkuliahan program studi. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mengawali perkuliahan pengantar ilmu hukum, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tentang buku-buku yang dapat digunakan selama memprogramkan pengantar ilmu hukum ini. Nah, sebenarnya sebelum masuk kita ke literatur, memang dalam perkuliahan yang tatap muka biasanya kita menjelaskan mahasiswa tentang kontrak belajar. Nah, karena kondisinya ini kita masih perkuliahan online, maka kontrak belajar bisa juga kita sampaikan yang sifatnya akademik saja gitu ya. Tetapi mungkin secara cara berpakaian, datang keterlambatan atau presentasi, nah itu yang mungkin tidak ini. Tetapi yang saya mau menjelaskan ini adalah tentang dalam pengantar ilmu hukum nantinya ini kita pertemuannya berapa kali gitu ya, karena biasanya di pengantar ilmu hukum itu dia 4 SKS gitu ya. Nah, jadi dia dalam pertemuan 4 SKS ini jumlah tatap muka yang biasanya kita rancang dalam satu semester itu tatap muka itu 14 kali gitu ya. Nah, 14 kali tatap muka, tetapi nanti di dalam pertemuannya nanti ada yang namanya ujian tengah semester gitu ya. Nah, yang setelah ujian setengah semester nanti di akhir perkuliahan kita mengadakan ujian akhir semester gitu ya. Nah, kapan dilaksanakan ujian tengah semester itu adalah kalau misalnya 14 kali pertemuan, berarti pertemuan yang ke-7. Nah, pertemuan yang pertemuan jumlah tatap muka kita 14 kali, tetapi nanti akan akan diadakan ujian mid atau tengah semester. Nah, dan nanti ujian akhir semester. Berarti kalau ada ujian mid sama ujian akhir, maka sebenarnya dari pertemuan pengantar ilmu hukum yang kita rancang itu adalah semuanya adalah 16 kali gitu ya. Nah, tetapi kalau tatap muka secara langsung itu biasanya 14 kali pertemuan. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah metode pengajaran. Nah, biasanya kalau di tatap muka itu biasanya metodenya adalah ceramah gitu ya.
tanya jawab, diskusi, penugasan. Nah, itu yang biasanya. Tetapi karena kondisi kita yang pandemi ini, ya pertemuan, diskusi dan tanya jawab itu kita laksanakan melalui Zoom, atau bisa juga tergantung dari improvisasi dosen masing-masing untuk bagaimana merancang perkuliahan mata kuliah tersebut itu lebih aktif gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari video ini mahasiswa dapat dapat mempelajari dan dapat kita mahasiswa dapat mempelajari ya pengantar ilmu hukum melalui video yang saya buat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah syarat. Nah, gitu. Biasanya syarat mendapatkan nilai atau misalnya nilai A, nilai B, biasanya kalau tatap muka itu adalah biasanya dulu presentasi mahasiswa 70%, tetapi dalam kondisi yang COVID ini, maka kemungkinan itu akan berubah gitu ya. Nah, makanya yang harus kita lihat itu adalah mahasiswa bagaimana melaksanakan perkuliahan, sehingga walaupun kita melaksanakan perkuliahan lewat Zoom, tetapi mahasiswa mungkin dapat untuk berdiskusi dan bertanya tentang hal-hal mengenai tentang pengantar ilmu hukum tersebut. Nah, demikian tentang kontrak belajar. Berikutnya tentang rujukan buku-buku yang dapat kita mahasiswa mempelajari lebih dalam tentang pengantar ilmu hukum itu sebenarnya banyak gitu ya. Sekarang buku-buku pengantar ilmu hukum itu gampang kita akses gitu ya. Nah, tetapi saya mau memberikan beberapa buku gitu ya tentang pengantar ilmu hukum. Nah, dulu kalau biasanya kita mahasiswa hukum itu kita banyak mengambil referensi dari Sudikno Mertokusumo gitu ya. Ada bukunya yang terkenal itu Mengenal Hukum, Suatu Pengantar gitu ya. Nah, saya juga pernah menulis buku pengantar ilmu hukum gitu ya, dengan saya partner dengan teman saya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang seperti ini bukunya gitu kan, pengantar ilmu hukum yang saya yang pernah saya tulis gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah banyak referensi yang tapi kebanyakan juga saya mengambil di bukunya Pak Sudikno ini tentang mengenal hukum suatu pengantar itu. Tetapi kita memadukan buku-buku yang lain yang bersumber dari buku-buku pengantar ilmu hukum yang sekarang itu demikian. Nah, baik, saya akan memulai pengantar ilmu hukum ini dengan pengertian apa itu sebenarnya pengantar ilmu hukum. Nah, mungkin secara etimologi, maka pengantar ilmu hukum itu memiliki beberapa susunan kata dan makna gitu ya. Kalau kita melihat dari etimologinya, maka ada pengantar, ada ilmu, dan ada hukum. Nah, istilah pengantar gitu ya, kita mulai dari istilah pengantar. Apa sih sebenarnya pengantar itu? Nah, pengantar dia bermakna pandangan umum secara ringkas gitu kan. Ya, kalau mengantar itu kan tidak sampai kepada tujuan, tetapi kita cuma mengantarkan gitu ya. Nah,
Jadi mengantar ini adalah memberikan jalan saja, memberikan jalan nantinya, sehingga nanti dalam eh, mempelajari ilmu hukum di semester-semester berikutnya itu sudah mempunyai landasan gitu ya, landasan hukum secara umum gitu ya. Maka pengantar ilmu hukum ini kita memberikan dasar kepada mahasiswa tentang eh, bagaimana hukum tersebut. Makanya dia eh, beberapa buku memberikan definisi, atau di dalam bukunya itu adalah mengenal hukum gitu ya. Nah, yang kedua ada ilmu gitu kan. Nah, ada ilmu hukum yang karena ini ilmu yang kita pelajari adalah ilmu hukum, maka pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala selak-beluk yang berkaitan di dalamnya gitu ya. Jadi dapat kita pahami bahwa pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat tentang tujuan gitu ya, tujuan adanya pengantar ilmu hukum. Nah, tujuan dari adanya pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Nah, jadi sementara kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pembelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bahwa memang kalau kita memperhatikan apa yang tadi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya pengantar ilmu hukum ini adalah sebagai dasar, sehingga nantinya dalam mempelajari hukum yang lebih lanjut, mahasiswa dapat sudah dapat memahami tentang sebenarnya hukum itu apa. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar sehingga di dalam pengantar ilmu hukum ini diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum pada semester 1 gitu ya. Nah, demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kalau kita belajar tentang pengantar ilmu hukum ini, maka ada satu objek gitu ya, atau objek itu yang dalam ilmu hukum kita melihatnya adalah pertanyaan kita adalah apa hukum itu gitu kan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mengartikan secara secara harfiah atau tentang pengertian hukum itu, dari dulu dan kita pelajari ilmu hukum itu, selalunya kita ditanya apa itu pengertian hukum. Nah, kadang-kadang kalau kita mau apa itu hukum gitu ya. Nah, jadi beberapa literatur mengatakan bahwa hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak gitu ya, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Olehnya itu, perkataan tentang apakah hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabnya tidak mungkin satu gitu ya. Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari
sudut mana mereka memandangnya. Nah, apa maksudnya ini? Jadi kadang orang juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk sampai sekarang definisi tentang hukum itu secara secara eh, kesepakatan sebenarnya itu makna hukum itu sebenarnya tidak ada makna yang sepakat, gitu kan, dari para ahli-ahli hukum. Nah, sehingga orang mengatakan bahwa hukum itu sifatnya abstrak, gitu ya. Nah, sehingga eh, banyak yang mendefinisikan hukum itu dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Nah, misalnya kalangan hakim misalnya akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim. Nah, atau juga kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan. Rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang rakyat kecil. Nah, gitu ya. Nah, sehingga eh, dari sudut pandang tersebut akan melihat tentang hukum itu seperti apa, gitu kan. Ada juga hukum hukum itu adil. Nah, bisa saja orang mengatakan seperti itu. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa hukum itu ya sesuatu aturan, gitu ya. Nah, bisa juga. Nah, makanya sehingga itu eh, pengertian hukum itu mungkin masih abstrak. Nah, apakah dengan hukum abstrak itu, apakah hukum itu perlu kita definisikan, gitu kan? Nah, tadi saya katakan bahwa definisi hukum secara bulat oleh pakar-pakar hukum itu eh, sebenarnya kalau kita memperhatikan banyak yang seperti eh, mengatakan bahwa sulit untuk mendefinisikan hukum tersebut, gitu kan. Tetapi apakah dengan kesulitan mendefinisikan itu, apakah hukum itu tidak perlu didefinisikan, gitu kan? Nah, dengan mengetahui berbagai kesulitan untuk merumuskan suatu definisi hukum, tidak berarti kita tidak perlu membuat sesuatu definisi hukum. Nah, hal inilah yang mungkin yang perlu kita menjelaskan tentang apa sih sebenarnya definisi hukum, walaupun secara awal saya mengatakan bahwa hukum itu sifatnya abstrak, gitu ya, tidak kelihatan, tetapi wujudnya dia akan kelihatan, gitu ya. Nah, contohnya apa, gitu kan. Nah, memang kalau contohnya misalnya saya sering memberikan contoh kepada mahasiswa. Nah, kalau misalnya sekarang Anda misalnya di tempat bangku kuliah ini, setelah misalnya Anda keluar dari ruangan ini, ketika misalnya Anda keluar dari ruangan ini, mungkin pada saat Anda datang di kampus, mungkin Anda tidak membawa motor misalnya kan. Tetapi begitu Anda misalnya keluar dari ruangan kuliah misalnya, baru membawa kendaraan orang, gitu ya, tanpa hak misalnya, maka dalam konteks hukum yang abstrak itu mendefinisikan hukum bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah mengambil barang orang lain. Nah, jadi kata-kata misalnya di dalam hukum itu, barang siapa mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, maka dia dikategorikan sebagai mencuri. Nah, dari kata-kata argumentatif tersebut yang saya sampaikan bahwa barang siapa yang punya yang bukan miliknya adalah dan mengambilnya merupakan sesuatu yang konteksnya mencuri, itu kata-katanya abstrak, gitu kan. Nah, bentuknya dia bisa nyanti konkret itu dengan mengambil barang orang yang tersebut atau motor tersebut tadi, yang ilustrasinya tadi mahasiswa.
Nah, mengambil barang orang lain itu, maka nanti pada saat misalnya Anda membawa barang itu selama beberapa hari nah nanti orang pasti akan mengatakan, oh ini dia mengambil barangnya ini. Nah, maka itulah wujud. Nah, dan ini akan diproses menjadi diproses hukum orang yang tersebut mengambil barang itu. Nah, mungkin itulah secara ilustrasi bahwa hukum yang tadinya sifatnya abstrak, dia akan menjadi konkret apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengambil barang tersebut. Nah, itu mungkin yang jadi ilustrasi. Nah, selalu saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mungkin kita bisa melihat beberapa pandangan hukum menurut pakar dan aliran gitu ya. Nah, mungkin kita melihat dari pandangan hukum dari Hans Kelsen gitu ya. Nah, hukum menurutnya hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Nah, pandangan Kelsen tentang hukum sangat mencerminkan ciri positivismenya. Kelsen melihat hukum positif sebagai satu-satunya hukum gitu ya. Nah, hukum itu harus benar-benar dipisahkan dari segala pengaruh anasir-anasir non-hukum seperti moral, politis, ekonomi, sosiologis, dan sebagainya. Nah, menurut Kelsen ini bahwa hukum itu suatu perintah yang memaksa terhadap tingkah laku manusia. Dan apabila hukum adalah kaidah primer dan menetapkan sanksi-sanksi. Jadi apabila orang melakukan tidak mentaati hukum itu, maka akan diberikan sanksi-sanksi. Yang kedua adalah definisi hukum dari John Austin ya. John Austin dia mendefinisikan hukum adalah seperangkat perintah baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Jadi penguasa adalah orang yang merupakan otoritas tertinggi yang dapat memberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum.